Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan saya Iwan Sindikat di mata kuliah hukum acara perdata. Nah, sebelum mulai saya pastikan dulu Anda sudah mendapatkan materi mata kuliah hukum perdata sebelumnya. Sudah ya? Jadi kita sekarang alih ke hukum acara perdata. Setidaknya Anda terlebih dahulu memahami perbedaan antara hukum perdata dengan hukum acara. Apa bedanya? Ada acaranya apa? Ya, perbedaan antara hukum perdata dengan hukum acara perdata. Para akademisi sering membedakan antara dua jenis hukum, yakni hukum formil dan hukum materiil. Hukum yang isinya substansi, inti, konten dari keperdataan itu mengatur apa sih? Konten masalah keperdataan mengatur tentang hak dan kewajiban, subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, akibat hukum. Nah, itu hal-hal yang inti yang harus diatur dalam masalah keperdataan. Dan itu hal yang substans, hal yang inti. Nah, pengaturannya dari mana? Ada di hukum materiil. Kalau kita mendengar kata materiil, berarti erat kaitannya dengan substansi atau dengan konten inti dari masalah yang diatur. Hukum pidana berarti mengatur masalah pokok, masalah inti dari pidana, yakni kejahatan. Nah, berbeda dengan hukum formilnya atau lazim kita menyebutnya dengan hukum acaranya. Jadi kalau Anda mendengar kata hukum acara, ini erat kaitannya dengan hukum formil. Hukum acara sama dengan hukum formil. Hukum formil itu apa sih? Hukum yang mengatur tata cara. Hukum yang mengatur mekanisme alias prosedur. Kalau Anda di materi mata kuliah hukum perdata mengenal siapa yang menjadi subjek hukum, apa saja objek hukum yang bisa ditransaksikan, bagaimana relasi hukum antar penjual sama pembeli misalnya, akad macam-macam, akad atau transaksi apa saja, nah, itu masalah yang diatur dalam hukum perdata. Nah, di materi mata kuliah hukum acara ini kita tidak ngomongin itu. Kita ngomongin fokus masalah hukum acaranya, alias hukum formilnya, alias tata mekanisme ya proses boleh sih. Ya, proses kan terkait dengan ongoing prosedur dan ongoing proses. Nah, mengatur tata caranya, mekanismenya. Karena mengatur tata cara, tidak sembarang orang bisa menjadi ahlinya. Ya mungkin setiap orang sih boleh ikut
beracara dalam hukum acara pidana. Artinya ia menjadi pihak dan menghadapi sendiri masalah perdataan yang dihadapinya di pengadilan. Tapi ternyata ini butuh keterampilan khusus. Karena butuh keterampilan khusus muncul profesi namanya pengacara. Oleh karena itu kalau Anda berkata pengacara, jadi ini orang yang punya profesi beracara di pengadilan, mengatur tentang masalah-masalah yang sifatnya tata cara. Orang awam kadang masih awam. Kalau masih awam, tidak terampil, tidak well skill, tidak terampil, akhirnya orang awam bisa kayak telet kayak kepet dituluk misalnya. Oleh karena itu ada prosedurnya dan ini ternyata butuh keahlian khusus. Perkawinan itu secara substansi bagaimana sih? Yang penting ada ijab kabul antara mempelai sama wali. Gitu ya. Itu substansinya. Tapi kelihatannya kurang mantep kalau tidak ada pranopocoro sebagai pembawa. Nah, demikianlah analogi bagaimana hukum acara ini berlaku dalam sebuah mekanisme hukum. Bisa dipahami ya? Dan hukum acara, satu lagi, dan hukum acara ini dilakukan ketika ini ada pembagian dua sih. Pada umumnya dilakukan ketika ada dua belah pihak yang bersengketa, sehingga muncul nanti ada perkara kontentius. Ya meskipun tidak itu saja, juga perlu ada selain sengketa, hukum acara juga diperlukan ketika pada proses permohonan hukum terkait dengan pengesahan. Misalnya pengesahan ahli waris. Ahli warisnya siapa saja? Kalau anak jelas, tapi kalau ada masalah tertentu muncul ahli waris yang punya kedudukan hukum, tapi bisa muncul sengketa dengan ahli waris lainnya. Ada ahli waris yang tidak diikutsertakan, itu bisa timbul sengketa. Nah di sini ahli waris yang tidak disertakan, kalau punya kedudukan hukum yang kuat, dia bisa minta pengesahan ke pengadilan. Demikian juga dengan nikah yang tidak tercatat. Nikah tidak tercatat itu masih kita kenal dengan istilah nikah siri supaya perkawinannya sah. Caranya bagaimana? Iddah nikah.
Ibadah nikah itu pengesahan perkawinan. Kepengadilan juga ada tata caranya. Lazim dikenal dengan istilah perkara voluntair. Nah ini, bagaimana beracara? Pada umumnya hukum acara baru digunakan ketika bersengketa atau ingin mendapatkan kekuatan hukum. Nikah siri kan tidak punya kekuatan hukum. Nah ini harus punya kedudukan hukum terlebih dahulu lewat putusan pengadilan. Nah itu ceritanya. Bagaimana hukum acara ada dalam kerangka para praktisi hukum. Nah ini, kalau Anda besok menjadi pengacara tidak tahu hukum acaranya, ya siap-siap kalah di persidangan. Tata caranya bagaimana, mekanismenya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, ini harus diketahui. Ya, jangan sampai ketika ia menjadi pihak diwajibkan untuk melakukan pembuktian, ia malah melakukan upaya hukum lain, misalnya jawab jinawab, replik duplik, dan seterusnya, dan tidak mempersiapkan bukti-bukti. Nah ini menjadi kesalahan fatal bagi seorang yang berprofesi sebagai pengacara. Nih, setidaknya ini menjelaskan setidaknya bagaimana kita mendefinisikan hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu ngomong apa? Nah, kalau tadi melihat perkaranya ada volunteer, ada perkara kontensius, perkara sengketa dan perkara permohonan pengesahan secara hukum. Ini pihaknya berapa? Nah, ini ngomong para pihak ini. Para pihak, kalau bersengketa, para pihaknya ada berapa? Bersengketa 2. Lazim kita kenal dengan istilah sengketa antara penggugat dengan tergugat. Di bahasa persidangan biasanya pemohon dan termohon. Lain halnya kalau perkaranya volunteer atau perkaranya permohonan. Kalau perkaranya permohonan tidak dilakukan secara sengketa, tapi upaya hukum yang dilakukan secara sepihak. Ya meskipun ada juga idbat nikah itu perkara volunteer atau kontensius. Perkara permohonan sebenarnya. Tapi bisa juga diajukan sekalian berbarengan dengan gugatan perceraian. Perceraian itu volunteer atau kontensius? Kontensius, sengketa antara siapa dan siapa? Suami dan istri. Ya kalau perkawinan. Yang menggugat siapa biasanya kalau suami istri? Istri. Kok tahu?
suami termohon. Kenapa? Iya, nah, ini panjang ceritanya. Jadi memperlihatkan indikasinya bahwa tadi terus ke menyinggung wanita nanti. Direkam loh, direkam. Nanti saya dibuka sama PPA nanti. Ya ini karakter hukum acara perdata. Sifat itu sama dengan karakternya ini. Tata caranya diatur, mekanismenya tidak sembarangan. Tidak ngerti-ngerti langsung putusan. Atau tahu-tahu belum apa-apa langsung eksekusi. Nah, tanpa melalui tahapan-tahapan yang telah diatur oleh hukum acara perdata. Yang kedua, jelas ini punya karakter hukum acara itu memaksa para pihak. Kalau pihak penggugat mengajukan gugatan, diwajibkan padanya untuk mengajukan alat bukti. Tidak sembarangan mengajukan gugatan tanpa alat bukti dan tanpa dasar hukum yang jelas. Ini memaksa. Ya orang awam ya bisa saja. Kalau ia belajar sedikit tentang hukum, dia tahu apa yang menjadi peristiwa hukum apa, beserta akibat hukumnya, sudah melakukan identifikasi peristiwa hukum dan akibat hukum, dan kemudian juga melihat dasar hukumnya. Setidaknya dia sudah punya logika hukum yang mapan ketika mengajukan gugatan. Plus ketika beracara juga dia juga harus mempersiapkan alat bukti maupun proses jawab jinawab atau replik duplik dalam persidangan. Itu setidaknya. Kalau tidak bisa demikian, dipaksa oleh hakim. Kalau tidak bisa, ya sudah jelas, sudah terlihat bahwa ia akan kalah dalam persidangan. Next yang terakhir dan ini inti, yakni ngomongin tentang prosedur, tata cara, bukan kontennya, bukan materialnya, bukan tentang ngomong tentang sahnya perkawinan itu bagaimana. Tidak diperdebatkan. Oh, perkawinannya tidak sah, misalnya, ini tidak diperdebatkan. Itu masuk konten dari isi apa yang dipersengketakan, tapi tidak masuk dalam masalah prosedur. Ya, ini inti dari hukum acara ngomong tentang tadi apa? Saya mempermudah dengan berbagai istilah yang istilah yang mudah kita ingat. Tadi apa? Hukum formil atau hukum acara ngomong tentang istilah lainnya apa? Hukum acara, hukum formil mengatur tentang prosedur, mekanisme, kata. Ya. Nah, kemudian sejarah hukum acaranya. Nah, ini juga kalau ngomong tentang sejarah hukum acara juga ngomong tentang sejarah peradilannya.
mengingat acara dalam perkara perdata ini diselenggarakan awalnya ada di pengadilan dan ya mostly ada di pengadilan. Dan penyelenggara hukum positif yang memperkenalkan hukum positif di Indonesia, hukum positif yang tertulis ya, adalah Belanda yang secara peradaban melakukan penjajahan di Indonesia. Enggak, inilah lewat penjajahan, penjajah memperkenalkan hukum positif untuk diberlakukan baik sebelum atau setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, bangsa kita masih melanjutkan tradisi hukum positif, tidak hanya yang material tapi juga yang formil. Di mana dalam hukum formil ini ketentuan yang dipakai yang menjadi patokan pedoman tolok ukurnya adalah HIR sama RBG. Ya, keduanya relatif isinya sama, meskipun secara teritori ini diberlakukan di wilayah yang berbeda. HIR berlaku untuk Jawa dan Madura saja, selebihnya memakai RBG. Ini sejarahnya bagaimana hukum acara perdata diberlakukan di negara kita. Ya, ini mengikuti beriringan dengan hukum perdata materialnya. Ya, terus kemudian yang menjadi tolok ukur aturan yang menjadi dasar hukum. Bagaimana hukum acara perdata di Indonesia ini berlangsung? Nah, ini dia. Pertama, jelas regulasi alias peraturan perundang-undangan. Termasuk HIR sama RBG ini bagian dari Stadhal atau peraturan perundang-undangan pada masa Hindia Belanda dan masih sampai sekarang belum dicabut. Kalau belum dicabut artinya apa? Masih berlaku dengan berbagai penyesuaian, diantaranya lewat Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Nah, kok ada unsur hakim dalam hukum acara perdata? Karena hakim ini menempati posisi yang sangat sentral. Hakim ini apa? Hakim ini termasuk apa? Kalau disilakan ini hakim ini penjaga gawangnya peradilan, atau kalau di dunia seremonial namanya apa? Host. Nah, hakim itu hostnya peradilan. Hanya dialah yang berhak mengatur jalannya persidangan, mengatur para pihak, termasuk mengatur kuasa hukumnya, mengatur saksinya, dan menentukan apa yang dijadikan alat bukti. Itu hakim. Nah, hakimlah rajanya di sini. Oleh karena itu, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ini menjadi salah satu sumber dari hukum acara perdata.
Ya, selain itu, ya kita mengenal sumber hukum lain, tidak hanya hukum acara perdata, ya, masuk jurisprudensi. Ini berlaku juga dalam lingkup hukum acara perdata. Jurisprudensi atau putusan hakim. Demikian juga doktrin kebiasaan. Next, dan ini terakhir, terkait dengan asas-asas hukum. Asas itu apa sih? Prinsip atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum acara perdata. Ya, meskipun kita tidak mengenal aturan yang mengatur yang mewakili prinsip tersebut, tapi setidaknya dalam dunia akademisi ini seluruh aturan harus memegang prinsip-prinsip ini. Aturan regulasi bisa berganti. Mungkin nanti ada hukum, ada kitab undang-undang hukum acara perdata yang mengganti, yang baru yang menggantikan HIR dan RPG. Tapi setidaknya prinsip ini tidak berubah, atau prinsip-prinsip ini masih dipertahankan. Kenapa masih dipertahankan? Mengatur hal-hal yang pokok. Regulasi bisa diperdebatkan ketika akan diundangkan, tapi prinsip ini no debate. Ini hal-hal pokok yang mengatur. Ya, yang pertama, prinsip yang pertama, hakim menunggu. Hakim sifatnya pasif. Menunggu apa? Menunggu langkah-langkah hukum apa yang dilakukan oleh para pihak. Tidak bisa hakim, kamu nikah siri ya? Sini, masukkan. Tidak bisa. Hakim cukup menunggu. Dan hanya mengatur jalannya persidangan. Silakan dimulai dari gugatan yang dilakukan oleh penggugat. Gugatannya apa? Dasar hukumnya apa? Bukti-bukti yang akan dikemukakan apa? Ini dikemukakan sejak awal. Dan hakim hanya menunggu saja, tidak aktif. Yang aktif itu siapa kalau begini? Dalam hukum acara perdata, yang aktif siapa? Para pihak. Ya pengacara kalau buat pengacara, kalau tidak para pihak. Kalau pengacara, dia bisa pengacara. Kalau ia mewakili salah satu pihak atau kedua pengacara ya, ada pihak yang satu. Ini. Hakim sifatnya pasif. Yang aktif itu para pihak. Silahkan para pihak secara aktif mengajukan gugatan, pos pembuktian. Hakim hanya menunggu dan bersikap pasif. Para pihak mengajukan saksi, baik saksi yang melihat peristiwa maupun saksi ahli. Nah ini dihadirkan oleh para pihak. Hakim tidak bisa aktif
saksinya harus ini ya. Tidak bisa. Hakim hanya pasif menunggu. Tinggal nanti hakim pada pada putusannya jelas akan mempertimbangkan baik dasar hukum yang diperoleh oleh para pihak maupun kedudukan hukum plus peristiwa hukumnya untuk diambil keputusan yang tepat yang diyakini oleh hakim. Ini. Tapi agar hakim bisa memberikan pertimbangan dan putusan, ini para pihak harus aktif terlebih dahulu. Silakan keduanya aktif alias agresif dalam memenangkan keyakinan hakim agar memutus sesuai dengan tuntutan gugatannya. Itu intinya. Prinsip hakim pasif. Next, persidangan itu intinya terbuka untuk umum. Bagian dari asas transparansi, bahwa keadilan itu tidak seperti kinerja mafia, tapi transparan, akuntabel, dan tercatat dalam risalah notulensi persidangan. Ini, meskipun dalam kasus-kasus tertentu agenda sidang ini tidak dibuka oleh umum karena menyangkut misalnya masalah kesusilaan, pemeriksaan perzinaan misalnya, apa dibuka ke umum, ini sama dengan mempermalukan. Next, prinsip berikutnya, audi et alteram partem, mendengar kedua belah pihak. Di sini hakim mempertimbangkan itu tidak sepihak, tapi masukan-masukan dari apa yang diajukan dan proses jawab jawab serta pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Hakim dalam beracara juga dan mekanisme hukum acara juga mengharuskan prosedur yang seimbang antara baik pihak penggugat maupun tergugat. Di sini prosesnya kedudukannya seimbang. Ya. Ini ya. Tujuannya apa? Keberimbangan ini supaya mengapa mekanisme perimbangan dalam mendengar kedua belah pihak ini sangat diperlukan agar keputusan yang diputuskan oleh hakim ini bisa mencapai keadilan. Untuk bisa mencapai keadilan, prosedurnya juga harus adil. Itu. Next, berikutnya, putusan harus disertai alasan. Nah, setiap putusan hakim harus ada dasar hukumnya. Meskipun pertimbangan hakim ini diambil dari salah satu pihak yang dimenangkan.
atau hakim punya pertimbangan sendiri untuk membenarkan atau memenangkan atau sebaliknya mengalahkan salah satu pihak berdasar pertimbangan. Terus juga pertimbangan hakim ini didapat dari saksi ahli yang dihadirkan. Di sini hakim tidak harus tahu hukum materialnya. Tidak ada kewajiban hukum hakim bagi hakim untuk tahu seluk-beluk hukum materialnya. Tapi yang jelas hakim di sini adalah bos dari hukum formil, bos dari hukum acara. Katanya dia harus tahu hukum acara. Kalau hukum perdatanya boleh nggak tahu, tinggal nanti didengar dari saksi ahli. Kalau sering mendengar seperti ini, hakim otomatis pinter tahu hukum perdata materialnya. Nah, tidak hanya di dalam lingkup hukum privat saja ya, tapi juga hukum publik, hukum pidana sama. Terus yang terakhir, namanya beracara dikenakan biaya, tidak gratis. Loh, kalau beracara lewat pos baku itu saya tidak dikenakan biaya, Pak. Pos baku tahu ya? Iya. Dikenakan biaya kan? Tidak. Itu berarti pengadilan dikenakan biaya ya? Pengadilan dikenakan biaya kan? Beracara ini dikenakan biaya nggak? Tetap dikenakan biaya. Cuma yang bayar itu negara. Bisa dipahami? Kalau tidak dikenakan biaya, apa sih bayar tadi? Dari APBN Pak. Tekor suwe-suwe sakit Prabowo. Ya itu ya. Ini ringkasannya seperti ini. Nah, ringkasan dari materi perkuliahan ini. Silakan Anda simak. Kalau muncul pertanyaan atau diendahkan dulu, kalau muncul pertanyaan silahkan diajukan. Oke? Ya boleh ini buat agar kalian tetap mengingat, ajukan pertanyaan ya. Biasakan Anda ajukan pertanyaan untuk menantang otak jenengan dalam melakukan memorize, mengingat apa yang telah disampaikan. Tata. Mengapa hakim harus mendengar kedua belah pihak misalnya? Ya. Ada pertanyaan, oke. Kan tadi Bapak mengatakan bahwa hakim itu tidak harus mengetahui hukumnya ya Pak? Ya, hukum materialnya. Tapi pengetahuan kami dari mata kuliah yang dulu itu kan hakim harus mengetahui sampai hukum adat di sekitar peradilan tersebut. Nah itu bisa dijelaskan. Kewajibannya hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang ya redaksinya silahkan Anda cari ya. Saya menggali nilai-nilai yang tumbuh berkembang di kehidupan masyarakat. Menggali. Yang namanya menggali tidak wajib tahu.
Tapi upaya hukum ini bisa dilakukan lewat menanyakan pada saksi ahli, para akademis yang ekspor di bidangnya. Di sini kewajiban hakim hanya tahu hukum formilnya saja. Hukum material sudah banyak profesor. Karena saya kok belum lihat ada hakim yang profesor masih jarang. Karena ini di dunia akademisi, yang ekspor kalangan akademisi. Dan para akademisi inilah yang melahirkan, menghasilkan doktrin-doktrin hukum. Hakim cukup mendengarkan saja dan kemudian memvalidasi pada putusan. Karena doktrin ini merupakan apa? Doktrin ini merupakan legitimasi akademis. Legitimasi akademis. Biar yang profesional di bidangnya yang menganalisis, yang tahu. Hakim, oh ini pas ini, mau dipakai sebagai dasar hukum. Dan doktrin itu tadi, atau termasuk kesaksian saksi yang ahli, yang ekspert, ini juga bisa dijadikan dasar hukum dalam memberikan keputusan. Bisa dipahami ya? Saya rasa apa yang saya sampaikan ini yang paling benar. Tapi kalau dosen yang lain bersikeras itu benar, ya silakan. Kemungkinan perlu adanya debat akademik di sini. Gitu. Anything else? Nggak ada? Ayo jangan luma-luma. Ada, ya. Tanya lagi, kalau suami menceraikan atau mentalak istri kan itu istilahnya permohonan cerai. Tapi kalau istri mau putus maka gugatan, itu bedanya permohonan sama gugatan itu apa? Ya, ini mekanisme hukum acara yang mengakomodir bagaimana prosedur putusnya perkawinan secara agama. Itu asalnya dari situ. Asalnya bagaimana sih mekanisme putusnya perkawinan? Lewat perceraian. Perceraian terjadi utamanya bisa terjadi karena ketika suami mentalak istrinya. Ini asalnya. Putusnya perkawinan kalau tidak ditinggal meninggal ya. Kalau salah satu pihak meninggalkan juga putus perkawinannya. Nah, kalau ini sama-sama masih hidup, prosedur dalam hukum agama, utamanya hukum Islam, perkawinan bisa putus kalau suami mentalak istrinya. Dan ini prosedurnya adalah sepihak dari suami. Ini hukum asalnya. Ya, meskipun mulai mengakomodir kemungkinan membenarkan langkah hukum yang dilakukan oleh istri untuk mengajukan agar perkawinan dengan suaminya bisa putus. Plus ditambah kewenangan putusnya perkawinan, ini ada aturannya, ada regulasinya, adalah di pengadilan. Suami tidak serta-merta secara sewenang-wenang menceraikan istrinya secara sepihak tanpa
kehadiran negara. Nah, prosedur talak suami harus di muka hakim. Supaya gunanya apa? Supaya negara hadir dalam sebuah perbuatan hukum tersebut. Inilah pentingnya hadirnya negara. Supaya warga negaranya tidak berbuat semena-mena dan mengakibatkan ada warga negara lain yang diperlakukan secara zalim. Ini di satu sisi lain juga mulai mengakomodir mekanisme supaya istri bisa mengajukan cerai supaya perkawinan dengan suaminya bisa putus. Di mana hakim juga yang memutuskan. Secara hukum Islam itu aslinya demikian. Dalam budaya peradaban kodi dan dalam sejarah peradaban hukum Islam mekanismenya demikian. Nah, mekanisme di hukum negara kita sekarang bagaimana? Mekanismenya tadi suami mentalak istrinya harus di muka hakim supaya negara hadir. Berikutnya karena mengatur, saya nggak tahu nih, mungkin mengatur asas kesetaraan alias atas nama kesetaraan gender. Istri pun bisa menceraikan, mentalak suaminya. Tapi karena bahasa hukum agamanya tidak ada istri yang mentalak suaminya, pakai istilah lain apa? Cerai gugat. Ya, hakim ini. Tapi secara hukum Islam semuanya terserah pada hakim untuk memutuskan apakah layak gugatan istri atau dari pihak keluarga istri agar perkawinannya diputus. Nah, kalau melihat mekanismenya sekarang ini termasuk hukum acara ya. Apapun gugatan istri karena hakim bersifat pasif, maka hakim tidak ada landasan hukum untuk tidak mengabulkan gugatan para pihak. Kalau sudah yang namanya cerai itu gimana bisa terjadi? Kalau menikah butuh konsensus, kesepakatan antar para pihak. Nah, kalau cerai butuh. Kalau cerai bagaimana? Kalau salah satu pihak nggak mau, ya wes. Meskipun salah satu pihak tetap menginginkan tetap. Nah, di antara suami maupun istri, pihak yang bersikeras untuk ceraikan aku, Mas. Siapa? Nah, ini yang ngomong bukan saya, tapi statistik. Statistik itu ukuran yang sifatnya empiris, terukur. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Begitu, ada yang lain? Ada? Oh iya, monggo Mbak. Agak keras ya kamar belakang. Nah, sebetulnya ini harusnya pakai. Saya lupa nggak naruh mikrofon ini.
tidak adil dalam mengurus perkara. Ya, ini mekanisme. Nanti kita sampai pada agenda tentang struktur peradilan dan mekanisme upaya hukum. Nah, salah satu bentuk upaya hukum itu adalah ada banding, terus kasasi, kasasi ya. Saya sengaja salah biar dibenarkan. Kasasi sama peninjauan kembali. Itu salah satu upaya hukum yang lazim kita kenal. Ya, hakimnya juga bisa dipastikan berbeda, mengingat peradilannya juga ada level-level, ada tingkatan-tingkatan. Ketika perkara diputuskan kalah oleh hakim di tingkat pertama, misalnya di PA sini, PA Kajen misalnya, PA Pekalongan, dinyatakan kalah. Ya. Salah satu pihak yang dinyatakan kalah bisa mengajukan upaya hukum lanjutan berupa apa? Banding. Mengajukannya kemana? Kalau banding, ya ke pengadilan tinggi. Nah itu nanti kita juga kita juga akan ngomongin tentang istilah yang namanya kompetensi. Hakim yang kompeten mengadili perkara di tingkat banding adalah hakim tinggi namanya, atau hakim yang berkedudukan di pengadilan tinggi. Hakim biasa dengan hakim tinggi posisinya sama atau berbeda? Berbeda. Dan kecil kemungkinan diputus oleh hakim yang sama. Kalau ada, bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial atau ke Mahkamah Agung. Begitu Mbak, bisa diterima? Anything else? Dipuas-puasin. Ya? Sudah? Atau silakan diendapkan, dipikir di rumah. Kalau ada pertanyaan, muncul pertanyaan, tulis. Diajukan di pertemuan mendatang. Itu aja. Besok kita ngomongin tentang materi ini, atau mungkin materi ini saya sampaikan di kelas selanjutnya supaya untuk mempersingkat waktu. Saya khawatir nanti kalau ada hari libur kosong dan materinya tidak tersampaikan. Dan Anda bisa menyimaknya via kanal YouTube saya. Itu ya. Terima kasih, termasuk ini nanti masuk ke kanal YouTube saya. Itu ya. Ditonton ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.